tidak ada yang kebetulan. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini saya hadir di sini berjumpa dengan para bunda sekalian. Saya punya jamaah majelis tazkiyah, itu biasa jamaah saya panggil bunda semuanya. Jadi itu sesuatu yang biasa saya sebut. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun berwasilah ada Bunda Preti, wasilah saya di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh sebagai pemerat timbangan amal kebaikan insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian kita semua insyaallah Allah layakkan dan Allah pantaskan kita semua telah di akhirat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat spesial yang paling utama, syafaat masuk surga insyaallah bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu dibuka lembaran amalnya. Dia tidak perlu lihat apa dosa-dosanya, tutup buku, silakan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihitung. Mudah kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin, bersama keluarga besar kita, anak cucu kita, ada doa apa di dalam surga insyaallah. Baik jemaah sekalian, Allah muliakan, tema kita pagi hari ini virus-virus doa. Di layar sudah di share dan dibagi kepada semua jemaah. Ada perkara-perkara yang menyebabkan doa kita itu terhalang, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentu kita berharap bahwa setiap untayan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita berharap dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Sehingga tidak ada doa yang sia-sia kan? Selesai sholat kita doa minta sama Allah. Maka kita berharap doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah harapan, tentu ada perkara-perkara yang kemudian kita berupaya menjauhinya, menghindarkan perkara tersebut agar doa kita ini langsung melangit sampai kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ini surat ke-40 ayat 60. Kalau sudah ketemu, berkenan ada yang membaca satu jamaah. Ayat 60 ya? Ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan berfirman, Ya. berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Baik. Para ulama tafsir ya mengatakan minimal ada 3 hal yang Allah sampaikan di sini. Catat. Ada 3 hal yang Allah sampaikan di dalam satu ayat ini. Yang pertama adalah al-amru, artinya perintah. Al-amru artinya perintah. Itu yang pertama. Yang kedua al-wa'du. Tahu arti al-wa'du? Al-wa'du dainu, janji adalah hutang. Kata orang Arab, al-wa'du artinya janji.
Yang ketiga adalah al-wa'idu, ancaman. Baik, ada bapak tulis ya, saya tuliskan. Ghafir ayat 60. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, al-amru. Al-amru artinya apa tadi? Perintah. Yang kedua, al-wa'du. Al-wa'du artinya janji. Tambah dikit, tambah iya jadi al-wa'id. Al-wa'idu. Al-wa'idu. Al-wa'du, al-wa'idu. Al-amru artinya perintah. Al-wa'du artinya janji. Al-wa'idu ancaman. Itu minimal 3 perkara yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Baik, kemudian kalau ada perintah itu kemungkinannya pertama bersifat wajib. Kalau ada perintah, kemungkinan perintah itu bersifat wajib. Yang kedua, kemungkinan perintah itu bersifat sunnah. Ya. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah memproklamirkan, telah menyampaikan kepada kalian. Apa yang disampaikan oleh Allah? Perintah. Perintah Allah apa? Ud'uni. Berdoalah, mintalah kalian hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ud'uni, mintalah kalian hanya kepada Allah. Ini perintah Allah. Kemudian tidak dijeda oleh Allah. Setelah ada perintah, kemudian Allah langsung menyampaikan janjinya. Apa kata Allah? Astajib lakum. Kalau kalian minta kepadaku, aku akan berikan, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Ini yang kedua. Apa? Janji. Kalau fulan bin fulan, fulanah bin fulan berjanji, bisa saja diingkari janjinya. Kalau saya janji, oh besok saya datang, apa iya? Bisa saja berubah. Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan saya tidak datang. Tapi kalau Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, kalau suaminya bunda janji, bisa ditepati, bisa diingkari, bukan diingkari, diingkari. Ya, itu manusia. Tapi beda dengan Allah. Allah pasti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Kemudian yang ketiga ada ancaman. Innal ladzina yastakbiruna innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Lanjutan ayatnya, mereka yang merasa sombong, merasa gak butuh dengan Allah. Gak butuh dalam hal apa? Dia merasa yakin dengan apa yang dia miliki. Apakah itu harta, pangkat, jabatan,
sehingga dia merasa nggak perlu berdoa karena merasa bahwa tidak berharap dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah, karena dia merasa cukup. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan campakkan, Allah akan lemparkan orang tersebut ke dalam neraka sehina-hinanya. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah untuk kita memohon, meminta, berdoa hanya berharap kepada siapa? Allah. Dan ini ikrar kita dalam setiap sholat. Dalam setiap sholat itu kita selalu mengikrarkan komitmen bahwa kita hanya meminta kepada Allah. Di ayat itu berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu doa. Hanya kami meminta pertolongan, berharap hanya kepada Iyyaka, hanya Engkau ya Allah. Itu komitmen. Ya. Komitmen dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ayat ini akan tumbuh kesadaran bahwa ketika kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah, maka tidak ada keraguan di situ. Tidak ada keraguan apa iya doa saya dikabulkan. Apa iya. Enggak. Harus dengan penuh keyakinan. Karena kita meminta kepada Zat yang Maha segala-galanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim itu berkata, di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah perkara yang menurut kita itu apa iya bisa terjadi ya? Apa iya? Apa mungkin? Begitulah sebenarnya kita mengatakan bahwa Allah itu segalanya. Jangan minta yang remeh-remeh sama Allah. Jangan minta yang remeh-remeh sama Allah. Itu kata ulama, bukan kata saya. Saya contoh gini. Kalau ada orang kaya, kemudian Anda tawarkan barang yang murah, kira-kira dia berkata apa? Jangan-jangan dia meremehkan saya. Betul. Tapi coba bawakan sesuatu yang betul-betul bernilai, yang besar harganya. Biasanya kenapa? Dia tahu saya ini dunia. Tapi kalau kasih barang yang sesuatu yang ya kenapa dia baca barang begini? Tahu binaragawan yang terkenal di Indonesia siapa namanya? Kita tahu ya, Masya Allah. Kita tahu dia. Kalau saya datang, bang, coba angkat ya 5 kilo ini, kurang ajar. Remen saya 5 kilo. Ini analogi ya. Itu loh. Tidak ada, saya coba analogikan sebagaimana ulama mengatakan ketika kita minta sama Allah sesuatu yang apa iya, justru itulah cara kita mengagungkan Allah Subhanahu. Allah itu zat yang segala-galanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka mintalah perkara yang besar. Ada seorang ibu yang pernah marah sama anaknya.
Dia nggak pernah berpikir tentang anaknya nanti masa depan, dan saking marahnya, kamu ini nak susah banget dinasihatkan, semoga nanti kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Kejadian. Siapa itu? Sudah. Ibunya, bisa ibunya nggak berpikir ibunya jadi imam besar. Imam Sudah itu ketua DKM, Dewan Kemakmuran dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu Imam Sudah saya ceritakan itu. Jadi bunda berharaplah kepada Allah untuk anak-anak kita perkara-perkara yang besar. Ya, apa iya? Berdoa ada yang besar bagi Allah. Perintah Allah, ud'uni, mintalah kepada Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang tidak menyembahku kata Allah, tidak berdoa, tidak meminta hanya kepada Allah, Allah ancam, Allah akan lemparkan ke dalam neraka sehina-hinanya. Ya. Baik. Namun ada doa-doa yang kemudian terhalang. Allah berjanji akan kabulkan. Tapi ada perkara-perkara yang kemudian bukan Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita sendiri yang menyebabkan bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Karena bukan datang dari Allah, tapi datang dari kita sendiri. Orang tua kita bilang, nak, kamu datang ke sini ya, tak kasih kita. Itu orang tua nggak mengingkari janji. Kalau dia datang dikasih, nggak mengingkari janji. Tapi yang dijanjikan ternyata belok, nggak datang. Apa dikasih atau tidak? Enggak ada dikasih, karena dia sendiri yang melakukan penyebab tidak dikasih. Allah mengabulkan doa, mengabulkan hajat. Tapi ada perkara-perkara yang dilakukan oleh kita sendiri yang kemudian Allah lewat Rasulnya menyampaikan terhalang. Ya, doa tersebut tidak diijabah, tidak diberikan apa yang kita minta. Nah, ini penting sehingga tentu sebagai orang tua di sini, orang tua kita banyak memiliki harapan doa untuk anak-anak kita, keluarga kita. Maka kalau kemudian kita berpikir, oh, kenapa ini belum dijabah, belum dikasih, nah, mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan belum terijabahnya doa. Ya. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas saya sebutkan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, penyebabnya adalah dosa kita. Dosa. Disebutkan oleh para ulama bahwa dosa salah satu penyebab terhalangnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, kita ini kan berpotensi setiap waktu, setiap saat berbuat dosa. Jangankan di luar sana, bahkan mungkin di majelis kebaikan pun ada dosa-dosa yang terkorekkan, betul nggak? Nah, kalau di majelis kebaikan, segera hapus dosa tersebut sebelum kita meninggalkan majelis dengan doa kafaratul majelis. Di luar itu makanya kemudian Nabi mengajarkan kita setiap waktu, setiap saat perbanyak istighfar. Para ulama menjelaskan setiap memulai doa awali dengan istighfar. Ya. Kenapa? Karena mungkin ada dosa-dosa yang tadi kita lakukan menyebabkan kita mau berdoa nih, terhalang doa kita karena dosa, maka istighfar. Jangan lupa beristighfar dalam setiap doa. Ya. Karena dosa salah satu penyebab terhalangnya doa. Saya kasih contoh kisah ya. Mungkin para bunda pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang nabi, nabinya Bani Israel. Terjadilah di zaman Nabi Musa kemarau panjang.
bukan main bulan-bulan. Ya bulan kalau kita mungkin 3 bulan, 6 bulan. Disebutkan berapa tahun tidak turun hujan. Bayangkan. Akhirnya binatang-binatang banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh, dan kering kerontang, kemarau panjang. Akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, bagaimana nih? Kita bisa binasa, nggak ada hujan bertahun-tahun. Engkau adalah kalimullah, seorang nabi yang dekat dengan Allah. Cobalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar segera turun hujan. Ini kisah di zaman Bani Israel yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengajak seluruh Bani Israel, lebih dari 10.000 Bani Israel hadir saat itu. Kalau gitu ayo kita berdoa bersama. Diajaklah Bani Israel oleh Nabi Musa ke tempat lapang, kemudian berdoa. Dipimpin oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang pimpin. Beliau seorang nabi, tidak diragukan doanya. Bolehlah Nabi Musa berdoa, minta kepada Allah. Doanya apa? Doa istisqa. Apa istisqa? Minta turun hujan. Syariat itu ada sampai ke syariat Nabi Muhammad. Salat namanya salat istisqa. Di zaman Nabi Musa langsung doa. Berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Bani Israil, dipimpin oleh Nabi Musa. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, aku tidak mengijabah doamu. Kaget Nabi Musa, aku tidak ijabah doa. Bagaimana ya Rabbi? Kenapa? Apa alasannya? Lihat, engkau maha tahu ya Rabb bagaimana keadaan Bani Israel. Mereka bisa binasa. Kabulkan ya Allah, turunkan hujan. Kata Allah, la, tidak. Bagaimana ya Rabbi? Kenapa? Apa alasannya? Kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang disebut oleh Allah kalimullah, nabi yang diajak bicara. Dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata Allah, wahai Musa, di antara yang hadir bersama kamu itu ada satu orang yang selama 40 tahun berbuat maksiat. Sampai detik ini dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Sampai detik ini dia belum bertobat. Nah, gara-gara dia, karena dosanya dia, aku tidak kabulkan doa wahai Musa. Nabi Musa berdoa, yang jamaahnya hadir karena belum bertobat kepada Allah, penyebab terhalang doanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana ya Rabb agar doa kami diijabah? Kemudian kata Allah, suruh dia keluar agar tidak ikut berdoa. Kemudian kata Nabi Musa, ya Rabb, bagaimana cara aku menyampaikan? Yang hadir lebih daripada 10.000. Dulu kan tidak ada toa, tidak ada mikrofon ya. Ya Allah, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada mereka? Mungkin yang berbuat dosa itu di belakang. Bagaimana dia dengar? Kata Allah, udah kamu sampaikan saja. Nanti aku yang sampaikan, suaramu sampai terdengar sama dia. Kemudian Nabi Musa berteriak, wahai hamba Allah, hari ini kita datang untuk berdoa meminta kepada Allah agar turun hujan. Tapi Allah telah berfirman bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita karena di antara yang hadir di sini ada yang belum bertobat, berbuat maksiat selama 40 tahun. Sampai sekarang belum bertobat. Mungkin yang lain-lain, saya kan baru kemarin. Ya kan, bukan baru takut. Kemarin baru nyoba-nyoba gitu. Ini ada yang 40 tahun. Kemudian yang merasa itu, jangan-jangan saya ya. Si fulan ini merasa bahwa oh iya saya ini penyebabnya.
Gimana? Kalau sekarang saya keluar meninggalkan ini jamaah, ketahuan dong pelan saya tuh kan? Dia nih yang selama 40 tahun, berarti dia nih selama ini kelihatan orangnya kalem, baik gitu, ya kayak nggak berdosa, ternyata, masya Allah, dia malu. Nabi Musa kemudian menyampaikan lagi, hai hamba Allah, silakan keluar yang merasa 40 tahun berbuat maksiat belum bertobat sampai hari ini. Saya hitung sampai 3 kata Nabi Musa, tidak ada yang keluar. Saya nggak tengok Nabi Musa, kok nggak ada di sana. Terus saya merasa itu, kalau saya keluar ketahuan dong saya, ya Allah. Sampai 3 kali Nabi Musa berkata seperti itu. Kemudian orang ini, ya Allah, detik ini saya bertobat. Detik ini saya bertobat ya Allah, tapi saya malu kalau keluar ya Allah, ketahuan saya. Kira-kira itu kalau Bunda pergi keluar nggak? Diam aja, ya, diam aja. Ketahuan dong, ternyata selama ini yang mukanya polos itu ya. Akhirnya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Tiba-tiba turun hujan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget Nabi Musa, belum berdoa, belum ada yang keluar kok turun hujan. Langsung Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, kenapa turun hujan? Kami kan belum berdoa, sedangkan kau katakan bahwa kau menahan hujan karena ada yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Kata Allah, wahai Musa, aku segera turunkan hujan, bukan karena doamu yang tadi, bukan. Bagaimana ya Rabb, doa apa menyebabnya ya Allah? Hambaku yang aku sebut tadi, selama 40 tahun berbuat maksiat, berbuat dosa, detik ini dia sudah bertaubat. Dia menangis. Allah kata, taubatan nasuh, taubatan nasuh. Ini keutamaan taubatan nasuh. Hari ini dia menangis dan memohon ampun kepada aku. Betul-betul dia bertobat dari hatinya yang paling dalam. Maka kemudian karena tetesan air matanya, karena taubatnya itulah aku turunkan hujannya. Wahai Musa, kaget Nabi Musa. Ya Rabb, dengan rahmatmu ya Allah, kalau begitu tunjukkan kepadaku mana mata bibirnya, orangnya mana ya Allah. Aku ingin tahu. Ternyata bukan karena doaku kau turunkan hujan, tapi karena dia, karena taubatnya. Gimana? Kata Allah, la, enggak ya Musa. Sekarang kalau aku tunjukkan kepadamu, dia pasti malu. Selama 40 tahun aku rahasiakan dosanya, enggak ada yang tahu. Aku tutup, aku rahasiakan, kata Allah. Padahal saat itu masih berbuat dosa, ingkar kepadaku. Terus sekarang dia sudah bertobat, terus aku akan buka aibnya? Enggak. Jadi Nabi Musa pun sampai dia meninggal dunia enggak tahu saya masuk ya selama ini berbuat dosa selama 40 tahun. Masya Allah. Sehingga para ulama mengatakan kisah ini Israiliyah itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan juga beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan harus menyadari bahwa di antara penyebab terhalangnya doa itu karena dosa. Kalau ada dosa, ada maksiat, makanya kemudian segera kita lebur, ya, kita bersihkan dosa-dosa kita dengan istighfar. Saya mendengar kajian Ustaz Adi Hidayat itu, maka janganlah berhenti berdoa, melainkan tutup doa tersebut dengan istighfar. Ya, dengan istighfar itu maka Allah bersihkan dosa kita, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang menyebabkan terhalangnya doa adalah apa? Dosa dan maksiat. Maka kemudian sekecil apapun ya dosa dan maksiat, larangan Allah, kita berupaya meninggalkannya. Sekecil apapun, jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah kita berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kecil-kecil, tapi kalau dibiarkan semuanya dikumpuli, jadi banyak, betul nggak? Iya, nggak ada dosa kecil kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa besar kalau kita istighfar. Ya, tidak ada dosa kecil kalau kita biarkan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau kita istighfar. Istighfar insya Allah akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan itu kenapa terjadi banjir? Karena hujan. Hujan itu kan cuma tetes-tetes kecil kan? Tapi kalau banyak jadi banjir. Ada ungkapan orang Arab mengatakan innal jibala minal hasar. Gunung itu berasal dari tumpukan-tumpukan kerikil. Ya, kumpulin kerikil jadi gunung. Dosa, walaupun dosa kecil, tapi kita tidak istighfar, minta ampun kepada Allah, menjadi dosa besar. Ada ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri, boleh dicatat di ungkapan Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu seorang tabi'i. Mungkin para Buddha sering mendengar nama Imam Hasan Al-Basri, itu sering disebut oleh para ulama. Beliau itu memiliki ibunya asisten rumah tangga Nabi SAW. Ibunya Imam Hasan Al-Basri itu seorang pembantu di rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasulullah SAW. Makanya kemudian Imam Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Tabi itu generasi yang bertemu dengan sahabat. Imam Hasan Al-Basri itu bertemu dengan istrinya Nabi Muhammad SAW, bernama Ummu Salamah. Ya. Beliau mengatakan la ya'lamul 'asi anna ladzat at-taubah ashaddu min ladzat al-ma'siyah la yubadir ila at-taubah asra'u min mubadaratihi ila al-ma'siyah. Saya terjemahkan. Kata beliau, kalau seandainya pelaku maksiat mengetahui begitu nikmatnya, begitu lezatnya ketika kita betul-betul taubat dan nasuh, bertaubat kepada Allah, niscaya pelaku maksiat itu akan segera bertaubat. Lebih cepat dia merespon Allah untuk dia bertaubat daripada dia merespon hawa nafsunya berbuat maksiat. Karena ketika seseorang menyadari dosanya, maksiatnya, kemudian dia istighfar, minta ampun kepada Allah, betul-betul taubat dan nasuh, itu ada kenikmatan, ya, ada kelezatan, ada kebahagiaan yang Allah titipkan di dalam hati orang-orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan kalau seandainya orang-orang bermaksiat itu mengetahui begitu nikmatnya seseorang kembali kepada Allah, meninggalkan maksiatnya, tapi mengijabah seruan Allah untuk kembali kepada Allah, niscaya pelaku maksiat itu akan meninggalkan maksiatnya, akan kembali kepada Allah. Karena memang kita makhluk yang pasti dan berpeluang dan berpotensi berbuat salah, berbuat maksiat, maka kita diberikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus dosa-dosa kita lewat pintu istighfar. Nah, istighfar kita inilah yang kemudian insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Diijabahnya doa. Ya. Saya langsung teringat ini ada kisahnya. Di zaman Daulah Abbasiyah ada raja bernama Harun Ar-Rasyid, pernah dengar? Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Rasyidun terkenal sekali ya di zaman Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid ini punya istri namanya Zubaidah. Siapa? Zubaidah. Zubaidah ini ketika beliau diajak untuk melaksanakan haji oleh suaminya Harun ar-Rasyid sampai di Mekah ketika wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di musim haji. Beliau ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan ke Mina. Dia melihat kondisi jemaah haji sangat kekurangan air. Kemudian dia bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau kan raja khalifah. Ini Mekah, Madinah dulu disebut Hijaz, itu wilayah kekuasaanku, kekuasaan umat Islam. Kau lihat rakyatmu seperti ini dalam melaksanakan ibadah haji. Kekurangan. Cukupkanlah kebutuhan mereka air untuk pelaksanaan ibadah haji di Arafah, di Mina, di Muzdalifah." Kemudian itulah satu-satu permintaan saya, kata beliau, Ibu Zubaidah. Tolong kau lakukan sesuatu, cukupkan kebutuhan jamaah haji, siapkan air. Kemudian Harun ar-Rasyid itu buat sumur atas permintaan Zubaidah sampai hari ini. Kalau orang muda ya ziarah Siti Tur Mekah, Siti Tur di Mekah ketika melaksanakan umrah, nanti pasti mudah akan lewat itu. Dari Arafah menuju Muzdalifah ke Mina itu melewati sebelah kanan ada tangga irigasi. Itu yang dibuat oleh Harun ar-Rasyid dulu atas permintaan istrinya. Akhirnya dibuat sumur ya. Gimana cara menggalinya? Saat itu nggak ada alat canggih seperti hari ini. Akhirnya Harun ar-Rasyid minta dari seluruh wilayah Islam, tolong datangkan kuda-kuda terbaik. Kuda-kuda terbaik datangkan. Untuk apa? Untuk menggali. Nanti pakai alat, kemudian diangkat, ditarik sama kuda-kuda terbaik. Alhamdulillah atas permintaan Zubaidah dan istrinya Harun ar-Rasyid, kemudian terpenuhilah, tercukupilah berabad-abad, bayangkan, air kebutuhan jamaah haji di mana? Di Arafah, Muzdalifah, Mina. Bisa bayangkan, kira-kira kalau itu adalah amal jariah kita, bayangkan pahalanya besar atau tidak? Besar. Bukan satu orang yang mendapatkan manfaatnya, jutaan manusia, dan itu berabad-abad. Sampai hari ini masih bekas itu ada, irigasinya itu ada. Bayangkan pahalanya. Tapi gini yang saya sampaikan, ternyata Zubaidah itu setelah meninggal dunia, ada asistennya yang bermimpi, pembantunya. Dia bertemu dengan Zubaidah dalam mimpinya. Zubaidah itu di istana yang sangat megah, dengan pakaian sutra yang sangat indah, sampai asisten mengatakan, "Wahai tuanku, aku nggak pernah melihat tuan memakai pakaian seperti ini semasa hidup." Karena dia istri seorang khalifah, raja. Istana yang megah tempat bertinggal. Apakah ini balasan pahala yang Allah telah berikan kepada baginda atas semua kebaikan baginda yang telah menyiapkan air untuk jamaah haji? Kata Zubaidah, enggak. Ini bukan balasan dari semua itu. Lalu apa? Beliau cerita di dalam mimpi itu bahwa Zubaidah pernah bangun malam, salat malam, dia berdoa kepada Allah, minta doa. Dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hajat-hajatnya dia minta, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dia minta kepada Allah. Baru dia teringat, oh iya, penting juga mengingat minta ampun kepada Allah, minta istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketika dia istighfar, minta ampun kepada Allah, dia ingat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Sudah dia meneteskan air mata, dia menangis. Dia melihat dosa-dosanya, dia menangis. Kemudian kata Zubaidah, tangisan air mata saya itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang indah. Ya. Nah, mimpi ini diriwayatkan karena mimpinya orang-orang soleh. Pembantunya Zubaidah bukan seperti kualitasnya kita. Perempuan yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita melazimkan istighfar. Karena salah satu penyebab Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita dan ijabah doa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang menyebabkan terhalangnya doa adalah al-ajalah. Al-ajalah itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Nah, kata tergesa-gesa ini gimana artinya? Para ulama mengatakan ada dua makna al-ajalah, tergesa-gesa. Yang pertama maknanya adalah kita terburu-buru ingin segera. Seperti anak kita yang maaf mereka minta mainan. Mainan mah, padahal ntar dibeliin, nangis terus. Sekarang mah. Entah, mama lagi sibuk, kita keluar ya kita beli. Dia mereka tergesa-gesa. Akhirnya karena tadi mau dikasih, tapi terus dikasih tahu entar. Akhirnya mamanya marah. Ya udah, nggak jadi dibeli. Paham? Yang tadinya mau dikasih coba, oh iya mah, ya diam aja dulu, sabar aja dulu, dikasih. Tapi karena mereka terus, nggak sabaran orangnya, akhirnya ibunya bilang apa? Udah kamu ini gimana sih? Nggak jadi mama beli, nggak jadi dibeli. Ini analogi contoh ya. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Semua doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk tergesa-gesa itu? Jawaban Nabi, yaqulu, orang ini berkata, yang tergesa-gesa tersebut, da'autu rabbi wa lam yustajab li. Aku udah lelah, udah berkali-kali doa, tapi kok sampai sekarang belum diijabah. Akhirnya berhenti berdoa. Berhentinya berdoa karena merasa bahwa udah sering berdoa, udah capek, kok belum diijabah, udah ini, udah itu, dan seterusnya, kok belum diijabah. Udah deh, hanya dia berhenti berdoa. Itulah yang dimaksud oleh Nabi dengan tergesa-gesa. Berarti ketika berdoa itu harus dengan sifat sabar. Hari ini kita berdoa, ya, belum dikasih, besok minta lagi sama Allah. Belum dikasih, minta lagi sama Allah. Terus minta sama Allah. Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita. Allah ingin lihat kesabaran kita. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Terutama untuk anak-anak kita. Ya, jangan berdoa terus. Jangan putus asa. Mohon maaf, di luar sana, bukan bunda-bunda ini, di luar sana ada yang curhat ke saya tentang anaknya. Ustaz, anak saya pernah ini, pergaulan ini. Saya sudah nasihatin Ustaz dan seterusnya. Doa. Sudah capek Ustaz. Terus setiap malam berdoa, doakan. Jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz, kenapa begini? Mungkin ada kesalahan kita. Kalaulah ada kesalahan, segera kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan. Kesalahan itu yang dikikis oleh Allah dulu, baru nanti dikasih apa yang kita minta. Mungkin ada kesalahan kita terhadap anak kita. Ini untuk muhasabah diri kita. Saya kasih contoh ya, ini cerita. Saya dengar dari Syekh lain. Ini Syekh Saudi cerita. Jadi di Hajar Aswad, Hajar Aswad, Masya Allah, tahu lah bunda, tahu ya, Masya Allah. Sudah nyoba Hajar Aswad semua? Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah. Biasanya di Hajar Aswad ada askar yang jaga kan? Biasanya, nggak setiap waktu, biasanya ada. Kalau lagi musim-musim haji, jamaah-jamaah di musim banyak jamaah umroh itu atau haji, ada askar yang jaga.
Ini saya dengar ceritanya dari Syekh dari Saudi. Jadi Askari sedang jaga. Kemudian Allah perdengarkan ini ada jamaah ini yang sedang berdoa di multazam. Tahu multazam itu sampai Hajar Aswad, dia berdoa. Doanya gini, dia dengar sama Askari. Ya Allah, saudaraku, tetanggaku, teman-temanku sudah punya anak ya Allah. Aku malu belum punya keturunan. Berikan aku anak keturunan ya Allah. Askari ini dia dengar betul ini. Dia lihatin orang. Dia doa. Minta. Ya Allah, berikan aku anak keturunan ya Allah. Kemudian setelah puluhan tahun berikutnya, apabila 10 tahun 20 tahun, Askari ini lagi jaga. Dia dengar lagi. Allah perdengarkan suara yang pernah saya dengar 2 tahun yang lalu. Ini saya dengar dari Syekh Saudi. Allah perdengarkan suara laki-laki yang puluhan tahun pernah saya dengar suaranya persis. Dan saya tengok dia lagi. Apa doanya? Beda doanya. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah, aku redha. Anakku mati saja ya Allah. Mati aja anakku ya Allah. Aku ikhlas. Polisi rasanya lagi jaga. Dia lihat. Ini yang pernah doa 2 tahun yang lalu. Dia lihat dia ini orang. Dia ingkar ya Allah, ini kata yang berdoa ini. Dia enggak bakti kepadaku, dia berbuat dosa. Aku dah lelah ya Allah, aku dah capek ya Allah urus dia. Aku ikhlas, dia mati aja ya Allah. Bebaskan. Orang Arab ini biasanya responsif, cepat gitu nanggapi sesuatu. Dia turun, dia pegang orang ini dan tarik langsung. Dia tarik keluar. Kemudian ditanya, kamu enggak yang puluhan tahun lalu kesini berdoa di sini dengan doa gini? Kata orang ini, iya. Saya pernah berdoa di sini minta. Nah, aku dengar doaku waktu itu. Kamu ingat enggak doamu? Iya, aku minta kepada iya. Sampai hari ini aku masih rekam itu doaku yang dulu. Kamu minta anak keturunan. Kamu telah berbuat salah, berbuat dosa terhadap anakmu sendiri. Apa? Kenapa kamu enggak minta ya Allah berikan aku anak keturunan yang soleh? Yang kamu minta, aku masih ingat kamu minta cuma keturunan. Dan sekarang kamu berbuat kesalahan 2 kali terdapatkan. Dulu kamu minta hanya anak keturunan, tidak minta yang soleh. Sekarang bukannya doa yang baik buat anakmu. Kok kamu minta anakmu agar mati? Kamu udah lelah dan begini. Ditarik lagi sama Askari itu. Ditarik lagi ke Murtaza. Kamu doa sekarang di sini, minta sama Allah agar Allah rubah anakmu menjadi anak soleh. Bukan doa yang buruk. Ditarik itu, kasih sama Askari. Dia doa lagi di situ doa. Berjalannya waktu, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang ini datang dengan membawa anaknya. Dia cari Askari itu. Dia cari Askari tersebut. Dia tahu namanya, dicari, ketemu. Kemudian dia bawa anak laki-laki yang sudah dewasa dengan penampilan anak soleh. Dia peluk Askari itu. Dia menangis. Ternyata anaknya sudah berubah menjadi anak soleh. Askari penasaran, gimana ceritanya? Gimana ceritanya kamu bisa jadi soleh? Ditanya kenapa? Jadi ceritanya saya tidur katanya. Saya tidur menjelang salat asar. Tapi belum masuk waktu asar. Tiba-tiba saya mendengar ada suara panggilan. Suara panggilan nama Allah, tapi belum masuk waktu asar. Dan nama itu masuk ke dalam hati saya. Dan saya resapi, saya hayati itu nama Allah. Dan saya menangis kok. Tiba-tiba hati saya gemetar, ini sebentar lagi salat asar. Itulah kali pertama saya salat. Hati saya kok dulu mendengar nama Allah. Kemudian itu saya bangun, tunggu sebentar lagi salat asar dan saya salat asar. Dari salat asar itu saya sujud, menangis, berazam bahwa saya akan berhenti meninggalkan maksiat. Saya ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang bapaknya dari Mekah, dia temukan anaknya sudah menjadi bayi. Ternyata di konversi waktu, anaknya mendengar suara panggilan nama Allah itu adalah waktu ketika bapaknya berada di Multazam atau Aqidah sama Allah alam. Saya cerita, dengarkan ceritanya itu. Ada rajulun min Lebanon, dia masih cerita itu ini orang dari Libya atau dari Maroko, antara dua itu saja. Orang dari Maroko atau dari Libya. Ya. Ternyata berkat doa
ya, doa orang tuanya, kesabaran, minta sama Allah, Allah rubah. Jadi jangan pernah putus asa. Ayah bunda nggak boleh putus asa terhadap apapun. Tidak boleh berdoa buruk terhadap siapapun, apalagi terhadap anak. Doakan kebaikan. Ya, Allah ingin lihat kesabaran kita, ya, kesungguh-sungguhan kita. Maka insya Allah dengan kesabaran dan kesungguhan Allah akan ijabah doa kita. Makanya Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Doa-doa kalian akan diijabah oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa itu? Kata sahabat bertanya. Tergesa-gesa itu ketika engkau berkata, aku sudah banyak berdoa, aku sudah lelah, tapi Allah belum mengijabah doaku. Nah, ungkapan ini betul apa? Tergesa. Jangan putus asa. Ya, yakinlah. Doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama kalau kita berdoa ini diajarkan oleh para ulama, berupaya mencari waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu-waktu yang Allah pilih doa tersebut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya bukan, kalau kita tanya waktu kapan? Doa itu berpotensi besar untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu asar. Ya. Setelah azan dan qoma, terus ya. Ketika turun hujan, apalagi ketika sholat malam. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita tanya waktu yang paling mustajab itu adalah sepertiga malam, bagi malam hari itu paling mustajab. Ya, request sama Allah, minta sama Allah di situ. Kenapa? Karena biasanya di waktu itu nggak banyak saingan. Ya, kita kalau lagi ganti itu kan lama dapatnya ya. Ini analogi saja ya. Walaupun bagi Allah tentu tidak ada yang sulit bagi Allah. Mau ribuan, mau jutaan, miliaran manusia, tidak ada mudah bagi Allah ijabah. Tapi untuk kesungguh-sungguhan kita, ini kalau umpamanya ada sesuatu yang mau dibagikan, tapi banyak yang ngantri, ya, sedangkan kita di ujung paling jauh, lama dapatnya. Tapi kalau malam, saingan kita dikit, banyak yang tidur, ya. Banyak yang tidur. Kita yang bangun saat itu sehingga doa kita melesat ke langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Asa ya ba'da rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Sebagian malam itu bangun, fatahajjad itu bermunajat. Ya. Bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Kalau di hari Jumat itu antara asar dengan maghrib itu ada waktu. Seandainya bertepatan waktu itu kita minta sama Allah, maka Allah ijabah. Tapi kita nggak tahu waktunya. Pokoknya di antara asar dan maghrib ada waktu yang sangat singkat kata Nabi. Kalau kita berdoa, maka bertepatan dengan waktu itu Allah ijabah doa kita. Itu kaitannya waktu dan tempat. Kalau tempat salah satunya adalah Baitullah, Allah masjid. Ya. Terlebih dua masjid yang sangat mulia. Mana itu? Masjidil Haram dan Masjidul Nabawi. Masya Allah. Apalagi di Raudhah, ya kan? Masya Allah, di Raudhah itu nangis di situ. Walaupun ya Allah, apa aja sujud. Ya, saya baru pulang kemarin nih. Bawa jemaah, insya Allah September saya bawa jemaah lagi dari traveling budaya ya, insya Allah. Iya, saya baru pulang kemarin itu. Jadi ada mutawifah tekniknya agar tetap lama di Raudhah tuh. Jadi disuruh sujud jam bangun. Kalau kamu uhur sujud dua, ya sujud aja di situ. Apalagi di tempat-tempat yang mustajab.
Saya beberapa hari yang lalu ditelepon sama satu jamaah saya. Dia sudah 11 tahun menikah belum punya keturunan. Jangan putus asa. 11 tahun karena Salemba sini. Itu Salemba ya? Salemba sini. 11 tahun menikah belum punya anak juga. Kemudian dia telepon saya itu waktu beberapa bulan yang lalu ikhtiarkan. Kemudian kita aja ikhtiarkan. Dari saya sarankan satu, ruqyah. Bukan itu doa. Didoakan. Ada beberapa kasus yang pernah saya alami ruqyah. Ternyata ada jin yang bersarang di rahim. Ada jin yang bersarang di rahim. Pernah saya ruqyah orang Sulawesi. Ketika saya ruqyah suami istri, istrinya teriak-teriak ngamuk-ngamuk, ternyata ada jin yang di rahimnya. Mohon maaf, jadi setiap membuahi itu suaminya nggak bisa membuahi, kesarap sama jinnya yang sarap. Itu bisa karena sihir dan sebagainya. Misalkan ruqyah ya, ruqyah. Kemudian silakan lakukan pengobatan medis, tes kenapa mati itu. Ini nyebut jin kok dari mati. Jangan sebutkan sama setan ini. Takut jinnya. Tes. Wah benar. Setannya sabotase ini. Terus ya, kita lanjutkan ya. Silakan proses ada pengobatan medis silakan. Kemudian yang ketiga ada umroh deh. Ya, umroh sama istri. Alhamdulillah. Ini bulan apa? Bulan Juli ya, Juli. Februari masalah Februari. Dia Oktober 2024 dia umroh sama istrinya. Saya nggak tahu dia umroh lewat mana, saya nggak tahu. Kemudian Februari dia telepon saya. Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nangis dia. Nangis. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Alhamdulillah istri saya sudah hamil. Sudah hamil. Itu Februari dia kabarin saya. Oktober tahun sebelumnya dia umroh. 11 tahun dia menikah belum punya anak keturunan. Ya, akhir 2004 itu Oktober dia umroh langsung. Kemudian Februari dia kabarin saya bahwa dia punya anak keturunan. Subhanallah. Ya. Pejuang garis kedua garis tiga. Pejuang garis dua. Pejuang garis dua. Diijabah oleh Allah. Saya yakin. Ya. Tes. Wah, tadi ini saya nyebut jin, setan tiba-tiba mati. Jangan-jangan itu pertama saya majid setan itu. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Februari dia kabarin saya. Saya yakin bahwa doanya di sana dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ikhtiar kita agar doa dijawab dan cari waktu yang disebutkan oleh Nabi, waktu yang mustajab untuk berdoa dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Kalau bunda semuanya tentu ketika di tanah haram itu ada tempat-tempat yang mustajab. Mungkin ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Nabi itu pernah berdoa di Multazam. Tahu Multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nabi SAW pernah berdoa di situ sampai beliau membuka ridahnya. Orang kalau haji atau umroh itu memakai kain ihram ada dua, satu izar di bawah, satu lagi di atas namanya rida. Nabi SAW sampai membuka ridahnya. Beliau lepas ridahnya, dia tempelkan dada beliau di tembok Ka'bah. Di dinding Ka'bah itu ditempelkan persis antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Disitulah makanya Nabi dinamakan Multazam di situ. Nabi berdoa di situ, menempelkan dadanya. Nabi berdoa, selesai berdoa Nabi berdoa dan mengatakan, siapa yang berdoa di sini? Siapa yang berdoa di Multazam di sini, maka Allah malu tidak mengijabah doa. Jadi budak kalau ada suami atau anak siapa, laki-laki yang muda ke sana jangan lupa request apa doa, minta doa di sini. Namanya Multazam. Nabi sampaikan bahwa kalau ada yang berdoa di sini, Allah malu tidak mengijabah doa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu-waktu yang mustajab, baik kita di sini ataupun di tempat lain, di waktu malam, kita bangun malam. Kemudian di antara adzan dan iqamah waktu-waktu yang mustajab. Jadi pilihlah waktu yang mustajab dan bersabar, jangan tergesa-gesa.
Jadi makna al-ajalah di situ adalah tergesa-gesa dalam apa? Hati kita. Jangan tergesa-gesa, sabar. Kemudian mana tergesa-gesa ini juga dijelaskan oleh para ulama, tergesa-gesa dalam doa, tidak menjaga adab. Ya, tidak menjaga adab dalam doa. Kalau umpamanya saya meminta sesuatu kepada seseorang, karena doanya kan minta sama Allah, betul nggak? Gimana kalau ada orang yang datang kepada Bunda minta sesuatu tapi dengan membelakangi, minta dong? Kira-kira gimana? Kasih nggak? Minta dong? Ya? Atau dengan wajah yang nggak mengenakkan? Enggak. Tapi kalau ada orang yang sopan santun, kemudian betul-betul memperlihatkan dia butuh, kemudian menjaga adabnya, ya kita ngasih dengan penuh ikhlas. Beda ketika ada orang yang meminta tapi nggak menjaga adab. Begitulah analoginya kalau kita berdoa meminta sama Allah. Makanya ada adab-adabnya. Di antara adab berdoa itu adalah puji Allah. Puji Allah, jangan langsung berpoin sama Allah. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Jangan. Puji dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Baca, sebut nama tersebut untuk mengawali doa. Apa yang kita minta? Sebut nama Allah. Asmaul husna. Berapa? 90. Apa disebut semuanya? Enggak. Tergantung kita requestnya apa ini. Ya Allah, kabulkan hati suamiku umpamanya. Ya kan? Makanya pun nama Allah apa? Apa yang artinya lemah lembut? Nama Allah Al-Latif. Al-Latif. Nama Allah Al-Latif. Ya Allah, Engkau yang maha lemah lembut. Lembutkan. Masya Allah. Lembutkan ya Allah. Siapa? Apakah itu hati anak kita? Atau dan suami harus soleh semua insyaallah. Amin. Ya. Atau siapa? Lembutkan ya Allah. Ya Razzaq. Berarti kalau disebut ya Razzaq, berarti ini masalah apa nih? Rezeki. Ya Razzaq, Engkau yang maha mengaturkan rezeki ya Razzaq. Urzuqna rizqan halalan. Kita minta rezeki yang halal, mungkin banyak, tapi kalau nggak halal gimana? Minta yang halal, thayyiban, katsiran, mubarakan fihi. Maka awali ya doa kita dengan menyebut nama Allah, itu bagian dari adab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang ya. Kita mengagungkan Allah itu senang, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut nama-nama Allah, agung, puji Allah. Baru kemudian kita minta apa sama Allah. Setelah itu tutup dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dalam sikap. Ya. Ya kan enggak serius ya. Ya. Enggak serius. Jadi nampakkan diri kita bahwa betul-betul kita minta sama Allah dengan adab-adabnya. Jangan tergesa-gesa. Makanya kemudian selesai sholat itu ya jangan langsung kabur. Ya. Berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah. Ada baru nggak tahu minta apa cepat banget gitu, kilat. Jadi kalau kita memiliki waktu kesempatan yang bersungguh-sungguh dengan doa kita, dan itu yang disebut dengan jangan tergesa-gesa. Makanya ada pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, setiap kamu selesai sholat jangan lupa berdoa. Itu hadis diriwayatkan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan doa setiap selesai sholat. Fi duburi sholatika, dalam setiap selesai sholat. Apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Baik, kita berdoa yang terakhir.
di sini jawab ya. Ini kajian sampai setengah 10 ya. Bisa 11 ya. Iya jam 9, 10, 11. Baik, masih ada waktu. Ya, kita sebutkan poin yang ketiga. Ada 3 ini. Yang ketiga itu adalah penyebab terhalangnya doa, rezeki yang tidak halal. Nah, kalau rezeki yang tidak halal, saya menyebut tidak halal atau dalam kurung haram. Rezeki yang haram itu penyebab terhalangnya doa. Dalilnya mana? Kisah Nabi. Nabi mengisahkan anna rajula yutilus safar. Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Dia musafir. Kemana dia musafir? Ke Baitullah. Datang ke rumah Allah, ke Mekah. Sampai di depan Ka'bah kemudian dia berdoa. Ya Rabbi, dia minta sama Allah ini itu, dia request sama Allah. Ya, dia minta. Tapi wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai pakaian dari haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semua yang masuk ke dalam tubuhnya dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hubungan nafkah dengan diijabahnya doa ini ada korelasi, ada hubungannya. Ya. Maka penting kemudian apa yang bagi seorang kepala rumah tangga, apa yang dia bawa sampai ke rumah ini harus betul-betul yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di rumah yang diberikan nafkah harus betul-betul tahu. Boleh tanya, ini dari mana? Gitu ya. Boleh nggak tanya seperti itu? Boleh. Tanya itu, ini dari mana? Ini halalnya? Halal. Alhamdulillah. Apalagi jumlahnya besar, banyak. Nah, gimana kita? Kalau tumpukan begini, dolar semua gimana? Masya Allah, dolar semua. Nggak ditanya, nggak usah ditanya, dolar. Dari mana datangnya? Dolar semua lagi ya. Masya Allah. Pokoknya ada. Tapi itu hak dalam syariat Islam disebutkan hak perempuan itu boleh bertanya. Ya. Karena bagian dari hak dia adalah dinafkahi, diberikan dari sesuatu hal yang halal yang berkah gitu. Sehingga nanti dari rahim seorang ibu, dari rahim seorang istri tadi akan lahir seorang anak yang saleh dan salehah. Iya. Bagaimana kalau ada tulang, daging dan darah tumbuh dari perkara yang haram? Ya, perkara yang haram. Jadi disebutkan oleh ulama di antara perkara yang menyebabkan terhalangnya doa adalah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, kalau dari perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kemudian kita memilah dan memilih, ya, melihat mana yang halal dan halal, mana yang haram. Baik, itu 3 poin, ya, 3 poin yang kita sampaikan. Coba kita ringkas 3 hal yang menyebabkan terhalangnya doa. Yang pertama adalah dosa. Kedua, tergesa-gesa. Yang ketiga adalah harta yang haram. Kemudian di ayat tadi surat Ghafir ayat 40, ya, ayat 60 ada 3 perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah janjinya. Janji Allah, perintah Allah apa itu? Berdoa. Kemudian ada janji Allah. Apa janji Allah? Dikabulkan doa. Yang ketiga adalah ancaman Allah, ad-du'i. Siapa yang tidak memohon berdoa kepada Allah karena merasa cukup, merasa sombong, maka ancamannya Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Pembicara atau ustaz yang hadir hari ini, tentu mohon dimaafkan al-fakir tidak sealim para ustaz-ustaz yang lain yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin
Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, jika doa terhalang, apakah artinya doa tidak dikabulkan? Baik. Kewajiban kita itu adalah mendiagnosa, ya Bunda ya, mendiagnosa doa kita. Bagaimana cara mendiagnosanya? Maka muhasabah diri kita. Ini kenapa doa saya belum dijawab? Apakah memang tidak dikabulkan? Atau Allah akan kabulkan tapi masih melihat kesabaran kita? Kan bingung. Diagnosalah diri kita. Muhasabah. Apa ada penyebabnya? Kalau kita sudah berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah dan perkara-perkara yang disebut tadi di penghalang doa ini, coba kita singkirkan, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ada hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi menyebutkan bahwa setiap doa kalian diijabah oleh Allah. Tapi bentuk ijabahnya ada 3. Ya. Bentuk diijabahnya ada 3. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sabda Nabi, "Ma min rajulin yad'u Allah bi du'ain illa yustajabu lahu." Setiap orang berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Fa imma ayyu'ajjila lahu fid dunya. Yang pertama adalah Allah berikan apa yang dia minta segera di dunia. Allah berikan apa yang dia minta. Jadi bentuknya diijabah doa yang pertama adalah sesuai dengan keinginan kita. Kita minta A, dikasih oleh Allah A, ini diijabah. Bentuk yang kedua adalah tidak dikasih. Apa yang dia minta tapi belum diberikan oleh Allah, Allah ayyudakhirahu fil akhirah. Ayyudakhirahu lahu fil akhirah. Allah berikan nanti di akhirat apa? Pahala. Jadi apa yang dia minta belum dikasih tapi diinvestasikan oleh Allah pahala di akhirat. Atau apa? Ayyukaffira anhu min dzunubihi. Yang ketiga bentuk dijawabnya adalah dihapuskan dosa-dosa. Jadi pada hakikatnya jemaah, ya selama kita menghindari apa yang penyebab terhalangnya doa, pada hakikatnya seluruh doa kita diijabah. Bentuknya yang pertama adalah diberikan apa yang kita minta. Kalau tidak diberikan apa yang kita minta, diinvestasikan pahala. Jadi nggak ada doa yang sia-sia. Ya Allah, minta ini belum dikasih, tapi sudah disiapkan pahala nantinya. Karena Allah Maha tahu. Ya, kayaknya pahala sholat kita belum cukup nih. Ya, pahala puasa belum cukup. Puasa ini belum cukup. Akhirnya Allah titipkan pahala agar kita cukup nanti di akhirat lewat apa? Doa yang kita panjatkan itu belum dikasih oleh Allah, tapi sudah kita simpan buat di akhirat. Ya. Atau bentuk yang lain, ternyata ini kalau nanti yang meninggal dunia ada dosa yang diakibatkan oleh mata, ada dosa yang diakibatkan oleh hati, tangan, anggota tubuh yang lain. Kalau nanti di akhirat kemudian dosa-dosa ini kita pikul, waduh, berat sekali. Kayaknya hamba ini nggak kuat dia akan memikul dosanya. Akhirnya apa? Ya udah, apa yang dia minta belum dikasih oleh Allah, jangan sampai susun. Belum dikasih oleh Allah apa yang dia minta, tapi dosanya yang ini kita bersihkan dulu. Dia doa lagi, ya udah dosanya kita bersihkan lagi. Dia doa lagi, belum dikasih, dibersihkan lagi. Itulah husnuzon kita kepada Allah. Jangan bilang Allah kok belum dikasih, padahal saya sudah baik, sudah soleha, sudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu apa lagi ini? Apa penyebabnya? Yakinlah bahwa sebenarnya ada hal yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon penjelasan, punya banyak hajat, apakah doanya yang disebutkan semuanya atau fokus ke satu saja dulu? Ya. Baik. Mana yang lebih aulawiyah? Kita lihat skala prioritasnya. Ingat, skala prioritas. Dan skala prioritas kita dengan pandangan agama kadang beda. Ya, kita maunya ini kita anggap prioritas, tapi dalam agama bukan. Ya, makanya kemudian lihatlah skala prioritas dalam pandangan agama
minta kepada Allah yang pertama, urutan pertamanya adalah urutan akhirat. Ya, urutan akhirat. Setelah itu baru kemudian apa nih masalah urusan dunia kita? Baru minta kepada Allah. Bolehkah kemudian kita rinci satu persatu sama Allah? Gak masalah. Silakan kita rinci. Atau ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang aku minta. Saya akan sebutkan satu persatu, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Ya, ada doa yang lucu yang diceritakan oleh Ismail, bahwa ada orang berdoa, ya Allah, aku minta apa yang aku minta kemarin. Ya. Bukan tahu apa yang aku minta kemarin, masa aku sebut lagi sekarang. Ya itu candaan sebenarnya. Ya, kalau memang ada seperti itu, gini, beda jangan sampai candaan. Bahwa ada orang yang mengambil sikap begini. Kalau aku rinci satu-satu, seolah-olah aku menganggap Allah itu tidak tahu. Ya, ya Allah Maha tahu apa yang aku harapkan. Jadi Allah kabulkan, Engkau Maha tahu apa yang namanya. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, karena kita sedang menghadap Zat yang Maha tahu segalanya. Kalau kemudian agar kita lebih yakin lagi, rinci boleh. Rinci saja. Ya Allah kabulkan. Aku minta ini, ya Allah kabulkan. Ya, makanya ini kemudian kita diajar oleh Nabi SAW bahkan berdoa dengan bahasa kita sendiri. Jadi mudah berdoalah dengan bahasa sendiri karena dengan kita mengetahui apa yang kita minta itu lebih kuat. Ya, beda dengan ada doa berbahasa Arab yang kita nggak tahu artinya tuh kalau kita aminkan amin. Tapi kita nggak tahu artinya. Berbeda ketika kita minta sama Allah dengan bahasa kita sendiri dan apa yang kita minta ini kita paham betul apa yang kita minta. Itu beda kekuatan doa kita. Ya. Baik, jadi apakah boleh rinci satu persatu? Boleh. Apakah kita mulai dari urutannya? Silakan. Ingat skala prioritas. Kalau prioritas itu adalah pertama urusan akhirat. Jangan lupa itu yang pertama. Kalau Allah sudah berikan urusan akhirat kita dikabul oleh Allah, urusan dunia akan menjadi baik. Tapi kalau dikasih urusan dunia tapi urusan akhirat kita belum tentu baik, ini jadi masalah. Ya, makanya kemudian gini, mintalah kepada Allah sesuatu yang Allah belum jamin. Belakangkan sesuatu yang Allah sudah menjamin. Apa yang dijamin oleh Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap makhluk yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah sudah takdirkan untuk dia sesuatu. Apakah itu rezekinya, kebaikannya, keburukannya, Allah sudah takdirkan. Tapi pernahkah kita dijamin oleh Allah bahwa nanti kita surganya kita di Firdaus? Enggak. Ya, jadi mintalah kepada Allah sesuatu yang kita belum dijamin oleh Allah. Apa urusan akhirat? Karena urusan akhirat ini bagaimana kualitas amal ibadah kita. Ya, begitu kualitas ibadah kita, itulah nanti kualitas di akhirat kita. Maka prioritaskan sesuatu yang kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan dunia Allah dah jamin. Ya. Begitu ya. Jadi prioritaskan dulu urusan akhirat, minta kepada Allah. Kalau Allah sudah kasih urusan akhirat, maka insya Allah urusan dunia akan menjadi baik. Gitu ya. Baik, kemudian ada pertanyaan. Menyiapkan kain kafan dan lain-lain untuk nanti kita wafat agar tidak merepotkan. Boleh. Boleh kan menyiapkan kain kafan? Boleh. Bahkan kalau kita niatkan ini sebagai mengingatkan kita akan kematian. Zikrul maut. Makanya manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang selalu mengingat kematian. Kalau niatnya ini biar tidak merepotkan, itu bagus. Ya. Terlebih apabila kita mengingat, oh iya, suatu saat saya akan pakai kain kafan ini. Bahkan ada sebagian orang ustaz itu memang dia menyiapkan, sehingga ketika dia pulang dia ingat, oh iya, akan meninggal dulu. Mengingatkan kita pada kematian. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Jika doa terhalang, apakah artinya doa kita tidak dikabul? Ya. Apakah doa kita ketika diijabah? Apakah jika doa kita terhalang, apakah artinya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Tadi sudah saya jawab ya. Ya, belum dikabulkan menurut kita. Ya, kalau kita sudah berusaha berupaya tadi meninggalkan perkara-perkara menyebabkan terhalangnya doa, tapi belum diijabah oleh Allah, ingat
ada bentuk diijabah doa yang lain. Apa tadi? Diberikan pahala di akhirat. Dan yang kedua, dihapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam penjelasan nama yang lain adalah diberikan yang lain yang lebih pantas, yang lebih layak. Apa yang pas buat kita. Kita minta A, tapi Allah nggak kasih A, Allah kasih B, karena itu yang lebih pantas, gitu ya. Ya, ada pada berdoa ya, ada pada berdoa itu ada buku-buku yang di kalangan para ulama yang diambil dari kitab Azkar Imamnya Nawawi. Antara adab doa itu pertama memakai pakaian yang bersih, kedua menghadap kiblat, ya, kemudian sungguh-sungguh dengan khusyuk tawadu, kemudian mulailah doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada tambahan dari para ulama adalah dengan istighfar. Ya, jadi antara adab doa itu adalah dengan pakaian yang bersih, menghadap kiblat, dalam keadaan bersih bisa berwudu, kemudian awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sempurnakan dengan istighfar. Tutup doa kita itu dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, karena dengan istighfar Allah ampuni, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Nah, dosa ini kadang menjadi penghalang. Maka Allah bersihkan dosa kita, maka insya Allah itu menjadi penyebab Allah akan kabulkan doa-doa kita. Baik, mungkin cukup waktunya. Terima kasih semua atas perhatian semua jemaah dan diabadahi untuk mengisi kajian di majelis kita ini. Khairul bisa ya, majelis khairul bisa, sebaik-baik perempuan, insya Allah. Semoga nanti insya Allah ini semua jamaah majelis khairul bisa reuni akbarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi izinkan saya terlebih dahulu masuk ya, beserta amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan, tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi